Shalom, damai di hati, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali dalam kesempatan yang penuh dengan sukacita iman ini, saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, dan dalam mempersiapkan kerja pelayanan kita di sepanjang minggu yang akan segera kita jumpai ini, maka kami rindu di kesempatan ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan pertanyaan MTPJ di periode Ya, yang minggu berjalan ini ya, ya. 30 April 6 Mei 2023 dengan tema mingguan ini umat Tuhan milik Kristus. Bacaan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, kami diberi waktu untuk dapat berbagi kebenaran firman. Maka biar media ini menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan. Tuhan menolong masing-masing kami, kedua hamba-Mu di tempat ini dan semua pendengar dimanapun berada. Sehingga dengan pemahaman yang benar akan firman, kami dituntun, ditolong, untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari yang mengasihi Tuhan, yang hidup seturut kehendak Tuhan. Berkati waktu ke depan agar apa yang menjadi diskusi kami dalam perenungan firman ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya ditemani oleh Pak Suami, ada Eki dan juga saya. Dan karena itu tentunya sebelum kita belajar dari pembacaan di sepanjang hari ini, pastikan kita sudah membaca terlebih dahulu 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 yang ada di bawah perikop Lembaga Alkitab Indonesia Dasar dan Bangunan. Karena itu mari kita dengarkan pertanyaannya. Ya, di sini terdapat 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang umat Tuhan adalah milik Kristus menurut perikop 1 Korintus 3 ayat 10 hingga yang ke-23. Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebelum kita membahas mengenai kitab ini dan pertanyaan ini, maka kita lihat dulu terlebih dahulu mengenai apa yang menjadi latar belakang tentunya ya dari kitab 1 Korintus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca dan juga sudah melihat kami di video-video kami yang lainnya, pasti sudah dapat menemukan bahwa ini sudah kami catat sudah kami bawakan beberapa kali, bahwa memang Rasul Paulus sendiri sebagai seorang misionaris dalam perjalanan penginjilannya, dia pernah tinggal dan menetap ya di Korintus, kurang lebih ada 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun, di mana Paulus ada di jemaat itu dalam pekabaran Injil, dan Paulus sangat mengenal pastinya keadaan jemaat di Korintus. Ketika Paulus pergi dari jemaat di Korintus, maka Paulus kembali hadir melalui surat-suratnya. Apalagi memang kalau kita melihat di 1 Korintus ini, maka kita menemukan bahwa memang ada permasalahan yang timbul dalam kehidupan jemaat yang Paulus ketahui dari keluarga Chloe. Apa saja permasalahannya? Banyak. Antara lain kalau kita bisa lihat di pembahasan teks Alkitab, ada perpecahan, ada iri hati, dan juga ada berbagai permasalahan yang disebabkan karena jemaat itu mengidolakan tokoh-tokoh tertentu di dalam jemaat. Tokoh-tokoh yang diangkat di sini antara lain itu yang menyebut dirinya dari golongan Paulus sebagai orang yang pernah melayani di situ, dan karena itu menyebut dirinya orang-orang golongan Paulus. Kemudian ada juga dari golongan Apolos, ada juga dari golongan Kefas atau Petrus, dan ada juga yang menamakan bahwa mereka memang golongan dari Kristus. Nah, keempat golongan inilah yang kemudian mulai menimbulkan adanya gesekan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Nah, itu kurang lebih
latar belakangnya. Kemudian sampai pada pertanyaan kita hari ini, apa yang kami pahami? Maka ketika ditanyakan ini kita harus lihat dulu ya, bahwa ketika Paulus itu masuk pada kitab 1 Korintus pasal 3 ini, maka kita dapat menemukan bahwa Paulus bicara pertama sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Maka Paulus mendasari tulisannya ini di dalam anugerah penyertaan Tuhan. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada Paulus sehingga dia memiliki kemampuan untuk dapat menegur jemaat dan menasihatkan jemaat. Dan Paulus di sini memposisikan diri sebagai seorang tukang bangunan. Maka dia tulis, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dia katakan telah meletakkan dasar, yaitu dasarnya adalah Yesus Kristus. Bagi Paulus, dasar ini adalah sebuah dasar yang kokoh. Sehingga bagi Paulus, ketika orang lain membangun di atasnya, entahkah orang itu di sini dia pakai kata, kalau kita lihat di ayat 12, orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, dan permata. Kemudian ada juga yang membangun di atas dasar kayu, rumput kering, atau jerami. Maka kita melihat penggunaan kata-kata alat bangunan ini hendak menunjukkan bahwa ada sesuatu material yang kuat sebagai kekuatan yang dapat dibangun di atas dasar, tapi juga ada yang mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat di ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bicara tentang ujian yang muncul, pergumulan yang muncul, tantangan yang muncul. Sehingga kalau Paulus sandingkan bahwa persekutuan jemaat itu seperti adanya membangun persekutuan, bagi Paulus yang penting adalah dasarnya. Sehingga persekutuan yang kuat adalah persekutuan yang dibangun di atas dasar kasih Yesus Kristus, anugerah Yesus Kristus. Ketika persekutuan itu dibangun di atasnya, entahkah ada orang yang membangun, dia mau membangun di atas dasar yang kuat. Di sini pakai emas, perak, batu permata. Ataukah dia membangun di atas dasar, hanya di atas dasar kayu, rumput kering, atau jerami? Pada akhirnya toh bahwa memang ketika ada ujian, masing-masing akan nampak mana yang kuat dan tahan uji, mana yang mudah terbakar atau lenyap. Kembali lagi ke pertanyaan kita, bahwa di sini menunjuk kepada umat Tuhan adalah milik Tuhan, ya, betul ya, di pertanyaan nomor Pertama. 1, umat Tuhan adalah milik Tuhan. Betul, bahwa sebagai gereja Tuhan, Paulus mengingatkan dan itu dia tarik terus sampai ke ayat 22 dan 23. Saya bacakan kembali, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua kamu punya. Dia tujukan ini kepada umat Tuhan yang ada di Korintus. Tetapi kamu semua, umat Tuhan yang ada di Korintus, adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Segala sesuatunya adalah anugerah Tuhan dan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga jangan sampai perbedaan siapa yang membangun di atas dasar itu menjadi perpecahan. Itu yang Paulus mau. Karena kamu sama-sama loh dibangun di atas dasar kasih Kristus. Maka seharusnya kamu sadar bahwa setiap kecakapan yang kamu pakai untuk membangun di atas dasar itu ada karena anugerah Tuhan. Makanya ujung-ujungnya dari persekutuan itu adalah harus memuliakan Tuhan sebagai pemilik pelayanan itu, pemilik persekutuan itu, pemilik bangunan itu, pemilik dasar itu, pemilik kecakapan dari orang-orang yang membangun di atasnya. Maka hidup yang Paulus mau tekankan di sini, dasar bangunannya Yesus, maka ketika dibangun, bangunan itu tahan uji untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu ya. Amin. Oke, itu cukup ya mungkin ya. Yes.
Ya, pada pertanyaan yang kedua Mhm. ini, apa pendapat saudara tentang fenomena politik identitas dihubungkan dengan bacaan ini? Ya, Oke, ya oke, memang mungkin ini memang bahasa yang cukup baru ya ketika ya, pertanyaannya seperti ini. Mungkin kita lihat dulu secara umum apa itu fenomena, ya. apa itu Jadi politik memang identitas. kalau kita melihat hal ini, kita Mhm, harus menjelaskan dulu dan kita harus memahami dan mengerti apa sih sebenarnya yang menjadi fenomena politik identitas itu. Nah, kalau kita mhm, lihat kata fenomena ini adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Nah, ya, istilah ini memang mulai digunakan dalam dunia filsafat modern ya melalui Immanuel Kant mhm. dan ini memang dibandingkan fenomena dengan noumena yang tidak Oke. dapat diamati secara langsung. Oke, berarti Ya, fenomena sesuatu yang dapat diamati diamati. secara langsung. Iya. Oke. Dan sedangkan kalau kita lihat politik identitas itu misalnya ya yang paling saya pahami, yang kita mungkin memahami secara sederhana adalah contoh dalam hal gender ya. Kita lihat Mhm, saat pemerintah misalkan ya memberikan kesempatan kepada para wanita untuk berkarir di dunia politik, maka ini oh, akan timbul politik identitas ya, di oh, mana kaum perempuan yang selama ini merasa terpinggirkan pada akhirnya bisa bersatu untuk memberikan dukungan dan mengutus keterwakilan perempuan dalam dunia politik tersebut. Nah, dalam konteks ini ya, maka kita dapat artikan bahwa ini adalah suatu aktivitas baik dilakukan secara individu maupun kelompok mhm. untuk mendapat pengakuan yang lebih luas dan melihat orang hanya dari kelompoknya, ya ini pasti ujung-ujung kita dapat berpikir ini untuk kelompoknya saja, yang lain salah ya. Dan kami yang paling bagus. Jadi merasa benar dan orang lain Oke. itu salah ya. Itu Iya, arti dari iya. fenomena Oke. dan politik identitas Oke, ya. jadi cukup jelas ya, politik identitas berhubungan dengan bacaan kita hari ini. Iya, hubungan. Maka, fenomena politik identitas yang berkaitan dengan bacaan kita saat ini, itu ada karena memang sudah ada golongan-golongan tadi. Sekali lagi Iya, bahwa ada 4 golongan yang menonjol. Golongan yang pertama golongan Paulus, sehingga merasa bahwa Paulus dengan surat-suratnya, dengan pelayanan penginjilannya, bahwa orang-orang di golongannya ini akan melihat tokoh Paulus sebagai tokoh yang diidolakan, iya, mungkin adalah tokoh panutan bagi mereka, iya, sehingga mereka akan cenderung membandingkan Paulus dengan tokoh-tokoh yang lain. iya. Begitupun dengan tokoh kedua yaitu Apolos. Apolos. Orang-orang yang ada di golongan Apolos ini bisa saja kemudian menjelekkan orang-orang di golongan Paulus, Iya, kemungkinannya. Atau bisa juga menganggap mereka sebagai saingan. Begitupun dengan golongan ketiga, Kefas atau Petrus ya. iya, Golongan Petrus juga akan demikian, sedangkan yang lain menganggap mereka adalah golongannya Kristus. iya, Jadi keempat golongan ini akan membawa pada satu fenomena atau apa yang dilihat langsung oleh keluarga Chloe yang kemudian menyampaikan kepada Paulus pada waktu itu bahwa ada perpecahan di dalam jemaat iya, karena sudah ada fenomena ini. iya, Orang mengkotak-kotakan diri menurut golongan-golongan tadi. Ada iya, 4 golongan di jemaat di Korintus pada waktu itu. Sehingga tidak heran ya iya. terjadi yang namanya politik identitas. Identitas. Di mana, oh orang rasa Paulus lebih hebat Iya, dong dalam pelayanannya. Lihat saja dengan karya-karya dalam penginjilan Paulus iya, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Atau mungkin juga yang lain yang menganggap bahwa kami ini golongan iya, Kefas. Siapa yang tidak tahu dengan pelayanan Petrus yang berkhotbah, yang membuat banyak orang bertobat dan sebagainya. Sehingga memang pelayanan yang mereka lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. iya, betul. Tetapi mereka tidak sedang melakukan apa yang Tuhan Iya, kehendaki. Karena mulai ada tadi politik identitas. identitas. Mereka menganggap mesti Paulus. Mereka menganggap Iya, nyandak betul kalau tidak Kefas. Mereka menganggap akan tidak afdol kalau bukan Apolos. polos. Sedangkan yang lain menganggap lebih tinggi karena mereka golongan Kristus. Iya, Nah, mungkin itu yang dapat iya. digambarkan. Jadi tujuannya ending konsekuensinya adalah perpecahan sebenarnya. Ya, menimbulkan Respon ya, perpecahan. menimbulkan perpecahan respon dari setiap jemaat ya. Ya, Oke, mungkin itu ya. cukup saja. Apakah cukup menjawab ya dengan Ya, pertanyaan nomor 2? pikir cukup menjawab ya. Oke. Oke, kita lanjut pada pertanyaan Ya, ketiga. Ya, di pertanyaan yang ketiga ini bagaimana mengatasi persoalan yang muncul karena mengidolakan tokoh-tokoh gereja dan masyarakat yang menyebabkan konflik
dan perpecahan. Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, pastinya ini tidak lepas juga dari bacaan kita, tetapi kita akan melihat dalam konteks kehidupan kita sebagai gereja hari-hari ini. Bagaimana mengatasi? Maka pasti dibutuhkan adanya satu solusi. Kembali lagi bahwa seperti pertanyaan nomor 2 tadi ya, ada fenomena politik identitas. Dan ini dapat mengakibatkan adanya perpecahan di dalam jemaat, di dalam kelompok, di dalam satu organisasi, di dalam satu bangsa, satu negara. Ya, ketika masing-masing menganggap diri lebih baik dari yang lain, lebih berhikmat, lebih jago, dan menyombongkan diri, merasa paling baik dari yang lain. Namun kita sebagai gereja kemudian menemukan juga di dalam jemaat di mana favoritisme, ya, orang yang memfavoritkan, mengidolakan tokoh-tokoh gereja dan masyarakat dengan fanatik, tanpa melihat bahwa sebagai satu pribadi orang ini juga punya kekurangan, tetapi karena saking favoritnya, saking sukanya, saking dekatnya, dia akan mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dan aturan gereja, ketentuan dan aturan dalam masyarakat. Saya harus sebut dengan jelas bahwa kadangkala dalam pelayanan sebagai orang, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan yang melayani, maka saya juga menemukan ada orang-orang, mungkin ini oknum-oknum pelayan khusus di dalam gereja, yang secara terang-terangan sudah tahu bahwa pendeta misalnya ini punya perbuatan menyimpang, tetapi karena ada hubungan yang dekat oh kita kok suka dengan ini pendeta ini, bagus sekali dia berkhotbah misalnya, sehingga penyimpangan itu ikut dirahasiakan sampai kemudian saya sendiri pernah terlibat dalam satu konseling di mana ada perbuatan tidak baik dari seorang hamba Tuhan, dari oknum seorang hamba Tuhan, dan kemudian itu ketika terbongkar, ternyata beberapa pelayan khusus sudah tahu, tapi ikut menyembunyikan karena merasa berteman, merasa mengidolakan, sehingga kadangkala kebenaran diputarbalikan agar supaya relasinya ini tetap terjaga, tetap aman, tetap baik-baik saja. Apalagi jika dia merasa diuntungkan dengan adanya personal orang ini. Karena orang ini menguntungkan dia, maka dia merasa simbiosis mutualisme. Kita kok untung berteman dengan dia, kita boleh jaga depresi sekalipun dia tahu itu benar-benar bertentangan misalnya dengan tugas-tugasnya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang tokoh masyarakat. Maka bagaimana cara kita mengatasi persoalan yang muncul karena mengidolakan tokoh-tokoh ini? Pertama-tama kita pastinya kembali diulang-ulang. Pengenalan yang baik akan Tuhan akan menolong kita untuk dapat memandang bahwa segala sesuatu itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan apa ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka sebagai orang-orang yang hidup di dalam belas kasihan Tuhan, sudah sepantasnya kita berbicara, sudah sepantasnya kita angkat suara, bisa berbicara dengan standar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Bukan karena siapa yang dekat dengan orang. Dan memang kalau untuk hal ini harus diakui bahwa kadangkala kita bukan jadi orang yang disukai di dalam komunitas atau kelompok. Saat kita lebih suka bicara apa adanya, bicara kebenaran. Bahkan kadangkala dinilai sebagai tukang kritik, cuma tahu protes, padahal kita mau menyatakan kebenaran. Namun itu konsekuensi di balik keinginan untuk berbicara apa adanya, berbicara kebenaran. Sehingga sekali lagi bagaimana caranya? Pertama, pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahwa di dalam hidup ini saya melayani, saya ada sebagai jemaat, sebagai pelayan khusus, itu karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Maka yang mau saya senangkan, maka yang saya mau lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga itu orang punya relasi yang baik dengan orang-orang tertentu, tetapi tidak untuk membenarkan perbuatannya yang melanggar ketetapan Tuhan, yang melanggar aturan dalam masyarakat. Kita perlu bicara, sekalipun itu menyakitkan. Bagi saya kadang-kala enggak apa-apa kehilangan teman,
kehilangan kepercayaan dalam hal ini. Aduh, tesuni mau lagi kalau dia so tahu tapi rahasia dia so ndak mau ini. Kita harus dengan jujur menyatakan, apalagi jika itu terang-terangan dapat mengganggu pertumbuhan kehidupan jemaat secara umum. Ya, kalau harus personal dan itu hubungannya dari hasil konseling kita, ya tentunya harus kita jaga. Ya. Tetapi jangan sampai mengidolakan orang-orang tertentu membuat kita, kadang kalau kok orang so jadi cinta buta. Kalau orang so suka seseorang, kalau orang sudah sayang seseorang, favorit dengan seseorang, orang bilang dia mau bikin apa saja, orang anggap itu benar, dan dia bikin dosa, orang tahu itu dosa, tapi orang mau tolerir. Seolah-olah kalau dia boleh, tetapi kita baru kritis kalau pada orang-orang yang bisa saja itu tidak punya relasi yang baik dengan kita. Sehingga bagi saya mengidolakan namanya manusia, ujung-ujungnya akan mengecewakan, karena ujung-ujungnya akan mengecewakan dan ujung-ujungnya kita juga diminta pertanggungjawaban. Ya, itu mungkin. Mungkin salah satu untuk tugas peran gereja ya, harus buat seminar-seminar tentang hal fenomena-fenomena yang terbatu kayak politik identitas ya, supaya jemaat juga mengerti, memahami ya, dan bagaimana gereja mengantisipasinya ya. Karena ini akan tentunya berkonsekuensi kepada jemaat ya. Ya mungkin kalau mengandalkan tokoh-tokoh gereja, konsekuensinya mungkin ya kurang ya. Tapi kalau mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat ya, ini kan sudah masuk politik di dalamnya ya. Ada istilah politik praktis masuk dalam gereja. Apapun itu ya tetap konsekuensinya ya tetap negatif, salah ya pastinya. Karena sebenarnya politik itu tidak jelek ya. Politik itu bagus. Tapi yang jelek, yang negatifnya kalau politik itu sudah ada kepentingan pribadi di dalamnya, kepentingan partai, itu tidak terlepas dari hal itu. Maka hal ini yang perlu gereja antisipasi ya, supaya, karena memang kalau dilihat fenomena-fenomena yang terjadi, banyak sekali partai politik yang masuk dalam gereja dan itu dengan terang-terangan mengkampanyekan ya. Dan gereja seakan-akan tidak punya kekuatan untuk dapat menolak. Dan mungkin karena ada simbiosis mutualisme. Nggak apa-apa dorang terang-terangan begitu, yang penting dong bantu pembangunan gereja. Tapi kan sebenarnya kita perlu bicara. Jadi pada akhirnya berkonsekuensi kepada jemaat. Oh, kita ini partai ini, kita partai ini ya. Akhirnya itu terjadi perpecahan juga ya. Jadi saya berbicara dari segi mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat ya. Ini tentunya gereja harus menghindari hal ini. Ya, tidak apa-apa politik, tapi kalau dalam gereja punya batasan, itu jadi hak privasi pribadi maksudnya. Jadi pilihan sendiri pribadi, tidak perlu harus disampaikan kepada jemaat. Yang bahayanya kalau pendetanya ikut mengkampanyekannya ya. Mengandalkan satu partai, kemudian dia kampanye dalam misalkan khotbahnya, ini mungkin ini salah menurut saya, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam gereja ya. Karena memang karena ini akan khususnya menimbulkan perpecahan tadi itu ya. Dan ini politik identitas juga bisa masuk dalam sini karena dihubungkan dengan ini. Dan sebaiknya gereja juga harus buat seminar juga tentang politik, tentang negara, hubungan gereja dan negara, batasan-batasannya, karena sejarah itu sudah tercatat ya, sudah punya catatan sejarah bahwa konsekuensinya dua. Kalau gereja tidak tunduk kepada negara, negara tunduk kepada gereja. Jadi konsekuensinya hanya dua itu, dan itu sudah pernah terjadi ya. Nah, jangan sampai terjadi kembali ya sejarah seperti ini ya. Kita harus menghindari. Dan kita harus kasih pemahaman kepada jemaat supaya kita tahu batasan-batasannya seperti apa. Mungkin itu dalam hubungan dengan pemerintah, tapi sedikit mungkin ya dalam hal paling sederhana ketika kita mengidolakan orang tertentu. Misalnya ada dua pendeta nih dalam jemaat, sehingga yang satunya itu diberi media dalam pelayanan, difasilitasi dan sebagainya, sedangkan yang satu kebijakannya menjadi tidak seimbang. Maka sudah pasti kembali lagi ke dalam jemaat, pasti ada pilih kasih di dalamnya. So pasti ada kasih yang pilih-pilih.
pilih, Ya. kasih yang tidak setara Ya, di kotak-kotakan dalamnya, lagi. terkotak-kotak lagi Ya, jemaat ya. itu Mungkin konsekuensinya. seperti itu di masyarakat maupun di dalam gereja Gereja. Tuhan. Ya. Kalau namanya mulai mengidolakan segala sesuatu dan kemudian menjadi buta karena mengidolakan itu, Ya. menyukai satu tokoh, ujung-ujungnya pasti akan membawa pada perpecahan. Sehingga kita gereja perlu bicara ya, Baik. dan biar kebenaran firman yang menuntun kita semua. Akhirnya Oke, cukup kata sampai di situ. terakhir, bersyukur adalah cara yang terbaik agar kita merasa cukup. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Suami dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh bersama-sama melalui media kami, media YouTube ini. Terima kasih sudah mengikuti kami dan terima kasih untuk sharingnya. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Tuhan buat bagi kami. Engkau Tuhan Juru Selamat kami bersyukur punya Engkau dalam hidup kami. Tolong kerja pelayanan yang kami lakukan, Tuhan berkati, beri kemampuan untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar pelayanan yang kami lakukan melalui media ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa pelanggaran kami, ajar kami dengan setia mengikut Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.